Halo, perkenalkan nama saya Krisela Moningka, NIM 192100084. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang perancangan aplikasi penjualan berbasis Android di kios Bumbu Pasar Tondano. Latar belakang. Kios Bumbu merupakan toko yang bergerak di bidang penjualan berbagai bumbu dapur di Pasar Tondano, Minahasa. Sistem pemasaran dan penjualan yang dilakukan saat ini oleh kios bumbu adalah sistem penjualan manual, di mana para calon pembeli harus datang langsung ke toko agar bisa berbelanja sesuai kebutuhan. Tentunya dengan sistem yang seperti itu memakan banyak waktu dalam menghitung jumlah penjualan barang serta terjadi antrian pembeli. Maka dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat mempermudah dalam transaksi pemesanan bumbu dapur untuk kebutuhan sehari-hari, khususnya melalui media perangkat bergerak, sehingga lebih efektif dan efisien. Identifikasi masalah. Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka berikut adalah identifikasi masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, proses jual beli secara konvensional mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Dan yang kedua, perhitungan jumlah penjualan masih secara manual. Rumusan masalah. Dari uraian identifikasi masalah sebelumnya, dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu bagaimana membuat aplikasi penjualan berbasis Android di kios bumbu. Batasan masalah dan ruang lingkup. Memperhatikan fokus dan waktu penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada yang pertama, aplikasi penjualan berbasis Android ini hanya dibatasi untuk kios bumbu Pasar Tondano. Yang kedua, aplikasi menggunakan Android Studio dan penyimpanan database menggunakan SQL. Dan yang ketiga, aplikasi ini hanya diperuntukkan untuk smartphone yang memiliki sistem operasi Android. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk merancang sebuah sistem penjualan online berbasis Android untuk pihak toko ataupun pihak pembeli, sehingga mempermudah proses jual beli, mempermudah proses perhitungan hasil penjualan, serta mengurangi antrian pembeli di kios bumbu. Manfaat. Manfaat teoritis yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang sejenis selanjutnya. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan perancangan sistem penjualan berbasis Android. Manfaat praktis yang pertama untuk penulis. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai perancangan dan pengaplikasian aplikasi penjualan yang berbasis Android pada suatu perusahaan. Bagi masyarakat, memberikan wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan jual beli menggunakan teknologi internet. Kajian teori. Yang pertama, e-commerce. E-commerce adalah kegiatan di dalamnya terdapat penjualan, pembelian, pemasaran suatu barang atau jasa di mana memanfaatkan teknologi internet dengan mudah dan cepat. Yang kedua, aplikasi. Aplikasi adalah penerapan penggunaan atau penambahan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi merupakan software yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan atau tugas-tugas tertentu seperti penerapan, penggunaan, dan penambahan data. Yang ketiga, extreme programming. Extreme programming merupakan suatu pendekatan berorientasi objek dan sebagai pengembangan perangkat lunak secara cepat dan sedikit lebih rinci dengan tujuan memberikan ulasan secara ringkas. Tahapan yang terdapat pada metode pengembangan perangkat lunak extreme programming yaitu planning, desain, coding, dan testing. Yang keempat, Android Studio. Android Studio adalah
Integrated Development Environment, pemrograman Android resmi dari Google yang dikembangkan oleh Intel. Android Studio memiliki banyak fitur yang memudahkan para pembuat program, terutama programmer level dasar. Selain memiliki banyak fitur, Android Studio juga memiliki banyak library yang sudah siap untuk digunakan. Yang kelima, MySQL. MySQL adalah sistem manajemen database SQL yang bersifat open source dan paling populer saat ini. Sistem database MySQL mendukung beberapa fitur seperti multi-threaded, multi-user, dan SQL Database Management System. Penelitian yang relevan. Yang pertama, dengan judul Penerapan e-commerce berbasis Business to Consumers untuk meningkatkan penjualan produk makanan ringan khas Pringsewu oleh Kasmi dan Chandra 2017. Penelitian ini menggunakan metode waterfall. Hasil yang didapati yaitu adanya website penjualan pada toko jajanan Pringsewu. Dari hasil implementasi e-commerce terdapat peningkatan penjualan pada toko jajanan Pringsewu. Peningkatan ini bisa kita lihat dari jumlah produksi makanan ringan yang dihasilkan oleh toko jajanan Pringsewu. Yang kedua, dengan judul Rancangan Bangun Aplikasi E-commerce untuk Usaha Penjualan Helm oleh Armanda dan Dwi Putra 2020. Penelitian ini menggunakan metode extreme programming. Hasil yang didapati yaitu sebuah website e-commerce yang akan membantu toko Edi Helm Bandar Lampung dalam melakukan penjualan secara online sehingga dapat menjangkau lebih banyak minat konsumen dan memperoleh pasar yang besar. Yang ketiga, perancangan aplikasi penjualan berbasis Android sebagai media pemesanan pada distro online oleh Pujiarti dan Faisa tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode waterfall. Hasil yang didapati, yang pertama, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi penjual untuk fokus pada penjualan produk distro secara online di masa pandemi. Dan yang kedua, menyebarkan aplikasi distro supaya lebih dikenal luas oleh masyarakat sehingga berminat untuk menggunakan aplikasi distro. Metode penelitian. Alat dan bahan penelitian. Untuk perangkat keras, laptop Axio MyBook 11 Lite, prosesor Intel Quad-Core, RAM 4 GB, perangkat lunak Android Studio, dan sistem operasi Windows 10. Teknik pengumpulan data, kita menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung di kios bumbu Pasar Tondano. Yang kedua, studi pustaka yaitu teknik atau cara yang dipergunakan untuk memperoleh data secara teoritis dengan mempelajari buku, catatan, serta literatur lain yang berkaitan erat dengan pembahasan ini. Dan yang terakhir adalah wawancara, pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak penjual atau pembeli berhubungan dengan proses jual beli di kios bumbu. Untuk metode, kita menggunakan extreme programming. Extreme programming ini dikenal dengan metode technical how-to atau bagaimana suatu tim teknis mengembangkan perangkat lunak secara efisien melalui berbagai prinsip dan teknik praktis pengembangan perangkat lunak. Extreme programming menjadi dasar bagaimana tim bekerja sehari-hari. Yang berikut ini adalah gambar dari metode extreme programming. Di sini ada planning, design, coding, dan juga testing. Nah, yang pertama yaitu planning. Tahap planning dimulai dengan membuat user stories yang menggambarkan output, fitur, dan fungsi-fungsi dari software yang akan dibuat. User stories tersebut kemudian diberikan bobot seperti prioritas, dan dikelompokkan untuk selanjutnya dilakukan proses delivery secara incremental. Yang kedua yaitu desain. Desain pada extreme programming mengikuti prinsip keep it simple,
Untuk desain yang sulit, Extreme Programming akan menggunakan Spike Solution, di mana pembuatan desain dibuat langsung ke tujuannya. Extreme Programming juga mendukung adanya refactoring, di mana software sistem diubah sedemikian rupa dengan cara mengubah struktur kode dan menyederhanakannya, namun hasil dari kode tidak berubah. Yang ketiga yaitu coding. Proses coding pada XP diawali dengan membangun serangkaian unit test. Setelah itu, pengembang akan berfokus untuk mengimplementasikannya. Dalam Extreme Programming diperkenalkan istilah pair programming, di mana proses penulisan program dilakukan secara berpasangan. Dua orang programmer saling bekerja sama di satu komputer untuk menulis program. Dengan melakukan ini, akan didapat real-time problem solving dan real-time quality assurance. Dan yang terakhir adalah testing. Tahap ini dilakukan pengujian kode pada unit test. Dalam Extreme Programming diperkenalkan XP Acceptance Test atau disebut Customer Test. Tes ini dilakukan oleh customer yang berfokus kepada fitur dan fungsi sistem secara keseluruhan. Acceptance test ini berasal dari user stories yang telah diimplementasikan. Dan ini adalah tabel waktu penelitian. Yang pertama, pembuatan proposal penelitian pada minggu pertama dan kedua di bulan yang pertama. Yang kedua, konsultasi dengan pembimbing di minggu kedua. Yang ketiga, tahap planning pada minggu kedua. Tahap desain pada minggu kedua dan ketiga. Konsultasi dengan pembimbing pada minggu keempat. Tahap desain di minggu keempat. Tahap coding di minggu pertama bulan kedua sampai di minggu kedua bulan ketiga. Tahap testing di minggu pertama dan kedua di bulan ketiga, dan konsultasi dengan pembimbing di minggu kedua bulan ketiga, dan yang terakhir penyusunan laporan di minggu ketiga dan keempat di bulan ketiga. Nah, itu saja presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.